Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa di Tribun Bastori edisi Sabtu 22 November 2025. Nah Tribuner, seperti biasa di Tribun Bastori kami selalu mengangkat topik-topik menarik dan juga inspiratif tentunya. Dan kali ini tema yang akan kita bahas adalah strategi pengembangan wisata air Dancing Dolphin di Desa Jikumerasa setelah meraih penghargaan nasional. Nah, Tribuners, jadi beberapa hari lalu Kabupaten Buru ini meraih juara 3 nasional untuk kategori wisata air Dancing Dolphin di Ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API Award tahun 2025 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada 16 hingga 18 November kemarin. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan ya, serta motivasi juga tentunya untuk terus mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Buru. Nah, lalu seperti apa sih strategi pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Buru? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir saat ini di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhenda, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Nah, Tribuners, untuk kalian ketahui bahwa obrolan kami disiarkan secara langsung di live kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi untuk kalian yang punya pertanyaan seputar tema, silakan ditulis di kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber saya. Langsung saja Tribuners kita sapa. Sudah hadir ada Pak Iwan Teapon selaku PLT Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buru. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Ibu. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah Pak Iwan ini Tribuners sebentar lagi akan melakukan perjalanan ya ke Kota Namlea. Iya. Tapi sebelum itu kita culik dulu ke Tribun Ambon untuk berbagi informasi bersama Tribuners di rumah. Pak, sebelum kita membahas lebih detail soal penghargaan yang kemarin baru saja didapatkan oleh Kabupaten Buru itu, ya, mungkin bisa diceritakan dulu gambaran umumnya seperti apa sih kondisi saat ini ya potensi pariwisata di Kabupaten Buru, Pak. Ya, makasih Bu. Jadi kondisi pariwisata di Kabupaten Buru memang pasca COVID, kita sekarang lagi giat-giatnya untuk mengembangkan pariwisata di beberapa destinasi-destinasi yang ada di kawasan Pulau Buru. Itu diantaranya seperti Pantai Jikumerasa. Lalu kemudian yang lagi ada planning ke depan kita, itu kita adanya pengembangan Pantai Merah Putih yang ada dalam kota itu. Yaitu memang PMP. PMP itu juga memang ada masuk dalam planning kita ke depan. Ini tergantung nanti kita koordinasikan lagi dengan Pak Bupati. Kalau memang betul-betul ini bisa dieksekusi, anggarannya ada yang mencukupi, insya Allah di 2026 mungkin kita bisa melakukan pembenahan terhadap pantai-pantai yang ada itu. Oke, karena memang destinasi wisata di Pulau Buru, Tribun kebetulan saya juga orang Buru, jadi cukup tahu bahwa memang pantai-pantainya banyak yang indah-indah dan perlu kalian eksplor kalau ke Pulau Buru. Nah, untuk fokus utama dari Dinas Pariwisata sendiri dalam pengembangan pariwisata beberapa tahun terakhir ini seperti apa, Pak? Jadi memang kita fokusnya dalam pengembangan destinasi wisata. Mungkin kita ada promosi, kemudian pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di tempat-tempat objek wisata itu. Memang ketika saya masuk, saya melihat ada kelemahan kita di beberapa spot destinasi kita, khususnya yang ada di Pantai Jikumerasa. Di situ memang sangat minim fasilitas. Nah, ya, ini yang menjadi kelemahan kita sih sebenarnya. Jadi di sini ada perlu bagaimana kita untuk menambah fasilitas-fasilitas itu sehingga dia menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mau berkunjung ke situ. Seperti itu. Karena sayang banget ya kalau pantainya udah indah tapi fasilitasnya nggak mendukung, kan orang mau datang juga mikir-mikir kan ya Pak ya.
Oke, nah Pak mungkin juga bisa diceritakan apa sih yang menjadi kekuatan atau karakter unik dari pariwisata di Kabupaten Buru mungkin dibanding daerah-daerah lain yang ada di Maluku walaupun indah-indah juga Iya. gitu. Jadi di Pulau Buru itu, pertama, ada beberapa teman saya dari, kebetulan kemarin kita sempat diving dengan beberapa teman dari kementerian, Mm-mm. itu mereka sungguh terkagum. Mereka sempat mengatakan kepada saya, Pulau Buru itu adalah sepenggal tanah yang jatuh dari surga. Hmm. Itu disampaikan langsung oleh teman-teman kita dari Jakarta. Kenapa? Karena di Pulau Buru itu keindahan alamnya itu terbentang dari dasar laut sampai ke puncak gunung. Oh, Kita punya wisata underwater, mm-mm. itu di bawah airnya itu pemandangannya itu sungguh luar biasa bagus. Oke, di mana Lalu, tuh Pak? di situ ada di Jikumarasa, ada di Waprea, lalu kemudian ada di Hatawano. Oh, Di situ ada lokasi spot diving underwaternya, mm-mm. itu sangat luar biasa indahnya di situ. Karang dan koralnya itu sangat luar biasa, dan itu dikagumi oleh mereka pada saat waktu kita diving sama-sama di sana. Ini sangat disayangkan apabila kita yang sebagai pemilik alam ini, ya, kita tidak kembangkan. Ini menjadi satu kekurangan kita di situ. Jadi orang yang dari luar saja bisa mengagumi, apalagi kita yang punya. Jatuh cinta ya, Iya. kalau datang udah jatuh cinta apalagi kita Saking yang mereka punya. sukanya sampai ingin kembali lagi tuh. Oh. Seperti itu. Wow, jadi pengen belajar untuk ini Pak, berenang. Soalnya berenang aja nggak bisa apalagi diving. Iya. Jadi kayaknya mungkin kita nanti ke depannya belajar ya supaya Harus. bisa menikmati keindahan bawah Underwaternya. laut Iya, yang ada di Pulau Buru di 3 titik tadi ya di Bener, Jikumarasa, bener. Hatawano dan juga Waprea. Waprea. Iya. Oke, kebetulan dekat juga dari Dekat tempat kampungnya tinggal ya. saya. Iya, bener. Oke, nah Pak, menurut Bapak bagaimana sih peran masyarakat lokal dalam mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Buru? Karena ya nggak mungkin untuk mengembangkan sektor pariwisata ini pemerintah bekerja sendiri, Iya, nggak benar. ada kolaborasi, tentunya ada dukungan dong dari masyarakat. Jadi ini penting banget. Pariwisata itu akan maju kalau semua elemen itu dia bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi. Mm-mm. Masyarakat lokal, lalu kemudian pemerintah daerah, lalu kemudian pelaku-pelaku wisata yang ada di situ itu harus saling terkait, saling bekerja sama untuk menyeimbangkan pariwisata. Masyarakat lokal itu kita selalu memberikan edukasi-edukasi ke mereka terkait pentingnya bagaimana untuk menjaga keindahan alamnya, agar keindahan alam itu dia bisa menarik wisatawan untuk datang. Jika wisatawan itu datang ke tempat mereka, otomatis disitulah roda perekonomian akan berputar. Bisa menambah income mereka, sehingga mungkin hidup mereka, kesejahteraan mereka lebih meningkat. Seperti itu. Jadi kebersihannya Ya, itu perlu banget untuk harus dijaga kebersihan pantainya, terus ekologi, ekosistem di situ harus benar-benar kita jaga gitu. Oke, nah untuk strategi dinas sendiri dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pulau Buru sendiri seperti apa, Pak? Iya, tentunya itu saya ini kan barusan juga, baru menjabat sebagai pejabat kepala dinas. Saya masuk udah di bulan antara Juni dan Juli itu, baru beberapa bulan ini. Memang saya sudah sempat duduk dengan staf-staf saya untuk berbicara. Kita punya planning ke depan agar bagaimana memajukan sektor wisata kita itu. Memang banyak ide-ide yang sudah kita dapat, yaitu bagaimana kita mempromosikan, membuat event-event pariwisata, lalu kemudian di sarana promosi, mungkin kalau anggaran itu mencukupi, kita bisa menggunakan jasa-jasa vlogger. Oke. Ya, jasa vlogger untuk lebih memposting atau lebih memperkenalkan lagi pariwisata kita ke dunia luar di tingkat nasional ataupun tingkat mancanegara. Mungkin itu beberapa kiat yang akan kami laksanakan. Namun ini juga kembali kepada ketersediaan anggaran kita. Ya, itu ya. Karena memang masalah krusial pengembangan pariwisata itu selalu adanya di anggaran. Seperti itu. Oke, nah dalam pengembangan destinasi sendiri apa yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh Kabupaten Buru dan bagaimana kemudian upaya untuk mengatasinya, Pak? Iya, pertama di sini ada beberapa tantangan-tantangan ya seperti tadi itu, kita harus merubah mindsetnya masyarakat, ya kan?
Jadi masyarakat kita mungkin khususnya mereka-mereka yang bertempat tinggal di sekitar lokasi wisata, itu memang harus kita edukasi. Edukasi tentang bagaimana pemanfaatan untuk menjaga lingkungan, kelestarian lingkungan yang disebut dengan wisata ekologi itu, Iya. supaya itu benar-benar harus dijaga. Jadi kan kebanyakan juga masyarakat yang hidup di sekitar areal wisata itu kan kadang masih berperilaku yang mungkin buang sampah sembarangan, ya. Lalu kemudian mungkin ada agak tertutup terhadap kedatangan wartawan. Kedatangan wisatawan, kedatangan wisatawan ya, apalagi wisatawan mancanegara ya, yang mungkin menurut mereka budayanya kurang pas, ya. Nah, ini harus kita rubah mindset mereka seperti ini. Kita berikan edukasi. Lalu kemudian juga itu yang seperti saya bilang tadi, Bu, terkait dengan anggaran. Ini anggaran ini menjadi masalah buat kita semua karena ini terjun bebas sekali. Iya, karena kita tahu bahwa memang kita bukan saja di daerah, di seluruh daerah, seluruh provinsi, kabupaten, kota itu semua mengalami efisiensi anggaran. Nah, ini juga menjadi kendala bagi kita untuk bagaimana kita meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. PAD itu dia bisa meningkat apabila wisatawan kita itu datang. Ketika wisatawan datang, berarti otomatis dia ingin menikmati keindahan alam. Kalau dia bahkan kadang wisatawan tuh nggak mikir-mikir harus bayar berapa, yang penting bisa menikmati keindahan. Bisa menikmati keindahan alam. Lalu kemudian kalau dia datang, kalau kita nggak punya fasilitas kan akan sayang juga. Makanya yang perlu kita laksanakan itu bagaimana kita menyediakan fasilitas-fasilitas itu sehingga betul-betul sektor wisata itu dia betul-betul siap untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Oke. Jadi tadi ya mindset masyarakat yang juga tinggal di sekitar area wisata itu juga perlu dijaga. Benar. Jadi jangan sampai kita nggak sadar bahwa perilaku-perilaku kecil kayak membuang sampah sembarangan itu juga berpengaruh terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke wisata tersebut. Oke, nah Pak, untuk kolaborasi antara pemerintah, kemudian pelaku wisata dan juga komunitas lokal dalam mengelola destinasi wisata di Pulau Buru sendiri seperti apa? Iya, memang kita selalu mengadakan istilahnya pertemuan-pertemuan dengan beberapa pelaku-pelaku wisata atau kemudian komunitas masyarakat lokal dalam rangka bagaimana mencari ide-ide untuk pengembangan pariwisata kita ke depan. Tentunya pariwisata ini dia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, Bu. Dari hulu sampai ke hilir, itu benar-benar seluruh stakeholder itu harus berkolaborasi. Berkolaborasi sehingga dapat melahirkan satu kebijakan yang betul-betul bisa digunakan sebagai trigger untuk mengembangkan pariwisata kita ke depan. Lintas sektor itu benar-benar diperlukan. Iya. Oke. Destinasi wisata Dancing Dolphin di Jikumerasa yang kemarin mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah kita menang kemarin juara 3. Iya. Apa yang membuat wisata air Dancing Dolphin ini menjadi daya tarik khas Kabupaten Boro? Iya, jadi Dancing Dolphin ini adalah sekelompok lumba-lumba, ikan lumba-lumba yang mempunyai habitat alami di sekitar pantai Jikumerasa itu. Dan itu memang cukup banyak di situ. Saya juga ini Pak sempat kaget juga gitu. Ternyata di Jikumerasa tuh ada ya dolphin. Dan dia tidak jauh dari garis pantai itu. Dia tidak jauh, sekitar 30-40 meter dari garis pantai kita bisa bermain dengan lumba-lumba. Dan lumba-lumba itu dia hadir pada saat pagi saja. Pada saat pagi hari, itu antara jam 9 sampai jam 11 atau jam 10. Disitulah para wisatawan bisa datang dan ikut bermain dengan lumba-lumba itu. Dan itu sangat jinak. Dia bisa dikasih makan juga. Oh, dikasih makan apa tuh? Ikan. Ikan kecil-kecil. Jadi kalau mau ke sana, bawa ikan-ikan itu. Supaya dikasih makan dia. Dan datangnya kalau bisa jangan sampai lewat dari jam 11 tadi ya Pak ya. Karena waktu dancingnya itu di jam 9 sampai pagi-pagi jam 11. Wow, ini informasi ya untuk kalian Tribuners yang mungkin ingin menari-nari dengan para dolphin. Nah, ini bisa langsung ke Jikumerasa.
terasa dan jangan lupa datangnya pagi-pagi. Pagi. Apalagi yang melakukan perjalanan jauh, Boleh. tuh harus benar-benar lebih awal datangnya ya. Iya. Lalu selain sebenarnya di situ, selain lumba-lumbanya juga, di situ ada ikan dugong. Kalau kita bilang dugong, putri duyung itu. Oh, iya. Di situ ada juga. Oh iya ya Pak. Tapi dia biasanya kalau untuk para diver yang diving itu, nah itu bisa Ketemu. kita bisa ketemu dia di situ. Nah, gitu. Oke, jadi yang nggak tahu berenang jangan harap kita ketemu ya. Nah, untuk proses pengembangan destinasi ini sendiri Pak, bagaimana sih hingga bisa dikenal luas oleh wisatawan? Iya, jadi memang Destin Dolphin ini kan kebanyakan awalnya dari masyarakat lokal di situ. Dari masyarakat lokal, lalu kemudian mungkin diposting sama pengunjung-pengunjung itu, lalu akhirnya lama-kelamaan memang dia menjadi daya tarik. Oke, the power Iya. of media sosial Iya, Pak, itu. Kemarin juga sempat Ibu Gubernur juga, kalau nggak salah itu, kalau nggak salah, atau Ibu Dandim juga sempat ke sana waktu pertama datang, pertama beliau pindah ke Kabupaten Buru, Pak Dandim yang baru sama Ibu itu, sempat mengunjungi itu dan beliau sangat terkesim, waduh, ini lumba-lumbanya banyak banget gitu. Iya, orang tuh taunya cuma di Banda kadang. Ternyata di Pulau Buru juga Di Pulau Buru ada juga ya, ada. Tribuners. Pulau Buru juga ada. Ternyata banyak juga dolphin yang Iya, ini. yang bisa bermain dan itu nggak jauh dari pantai. Oke Pak, nah untuk pengalaman unik yang biasanya wisatawan dapatkan ketika berkunjung ke lokasi Dancing Dolphin ini apa aja Pak? Iya, jadi Dancing Dolphin ini kan dia mainnya kan di sekitar Pantai Jikumarasa. Di sekitar Pantai Jikumarasa itu, selain ada lumba-lumba, terus kemudian ikan duyung itu atau dugong, di situ juga kan kita punya sektor-sektor ekonomi kreatif. Seperti di situ mungkin ada makanan-makanan dari UMKM, rujak-rujak di situ juga enak-enak. Dan tidak kalah dari rujak yang ada di Natsepa sini. Jadi kalau ke sana bisa langsung juga selain menikmati lumba-lumba, ya bisa berbelanja UMKM di situ, makan rujak di situ, banyak di situ. Bisa sambil menikmati dan keluarga. Wow, jadi udah lengkap ya, bisa lengkap menikmati semua. lumba-lumba, tapi sambil ngenyangin perut juga itu yang Ya, itu yang penting. utama, biar pulangnya nggak lapar ya. Oke Pak, nah untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk menjaga kelestarian habitat lumba-lumba ini dan juga lingkungan laut di sekitar seperti apa? Iya, tentunya itu kita harus memberikan edukasi, Bu. Ini pentingnya juga memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar objek wisata itu untuk menjaga habitat daripada lumba-lumba ini. Ya, karena lumba-lumba itu kan yang pertama saya punya planning ke depan itu, Bu. Nanti kita punya kan ketika kita mengikuti lumba-lumba itu kan pakai mesin Johnson itu. Nah, di sana kemarin waktu saya di Jakarta itu sempat bertemu dengan beberapa teman pengusaha juga. Mereka menawarkan kalau bisa jangan pakai Johnson. Karena di situ juga bensinnya itu, bahan bakarnya itu kan dia mencemari juga. Mencemari laut sekitar situ. Oke, jangan sampai lumba-lumbanya pindah tempat. Iya, jadi dianjurkan kita untuk go green. Jadi pakai pakai mesin, tapi mesinnya baterai, Bu. Jadi dia nggak pakai bahan bakar fosil. Jadi dipakai untuk botnya itu, tapi yang bermesin baterai. Jadi dia ramah lingkungan. Nah, jadi sehingga tidak mengganggu habitat dan ekosistem lumba-lumba yang ada bermain di situ. Dan kita juga ingin menerapkan pariwisata yang betul-betul ramah lingkungan dan energi yang bersih. Itu rencana saya ke depan seperti itu. Wow, itu langkah yang tepat banget ya Pak ya. Iya. Nah Pak, ini kita lebih mengerucut lagi nih Pak. Pertama-tama mungkin saya mau mengucapkan selamat ya atas pencapaian Kabupaten Buru sebagai juara 3 pariwisata ini sebagai salah satu ujung tombak untuk menghasilkan PAD kita. Jadi sektor pariwisata ini bisa dijadikan sektor unggulan untuk meningkatkan atau mendongkrak PAD kita. Seperti itu. Oke, nah
kita juga kepo Pak, bagaimana sih proses dan juga persiapan yang dilakukan hingga akhirnya Kabupaten Buru ini dapat bersaing dan meraih penghargaan nasional ini Pak? Iya. Jadi itu kategorinya kan wisata air. Wisata air, kemudian ketika kita melihat memang wisata air ini yang punya peluang sangat bagus itu adalah lumba-lumba itu. Lumba-lumba yang bermain di Pantai Jikumarasa itu. Disitulah kita punya ide untuk bagaimana kita mencoba untuk mendaftarkan dia ke sana. Okay. Lalu kemudian di situ tentunya tidak sampai di situ saja. Karena memang untuk kegiatan API Award itu kan dia by voting tuh. Nah, jadi by voting. Jadi minimal kita juga minta dukungan. Iya, dari masyarakat. Dan juga saya lupa satu tadi. Bagi adik-adik kita yang di sekolah SMK dan SMA di Kabupaten Buru, kami juga ucapkan terima kasih karena mereka juga sangat mendukung kemarin. Kita sempat around di sekolah-sekolah untuk membantu diberikan vote. Dan alhamdulillah dengan dukungan adik-adik sekalian, kita bisa menang juara 3. Wow, terima kasih ya Dedek-dedek Iya. ya. Nah Pak, apa sih ya menurut Bapak faktor yang paling berpengaruh sehingga Dancing Dolphin ini dapat masuk nominasi dan kemudian menang dapat berjuara 3? Ya mungkin kalau menurut saya keunikannya kali. Karena memang habitat lumba-lumba itu dia tidak jauh dari bibir pantai. Ya, ini mungkin kan kadang kalau kita lihat lumba-lumba itu kan jauh banget kan di tengah-tengah lautan. Cuma kalau ini dia dekat aja di situ, habitatnya di sekitar situ aja. Dan kalau ada orang yang datang turis itu dia otomatis langsung hadir. Dia kayak pingin bermain gitu. Nah, ini menjadi sangat jinak sekali di situ kita bisa datang, bisa melihat bagaimana habitat lumba-lumba ini dia bisa ada di sekitar perkampungan masyarakat, tidak jauh dari bibir pantai. Nah, ini menjadi keunikan tersendiri gitu. Oke, Pak, ini kita punya pertanyaan yang masuk dari kanal YouTube Tribun Ambon. Iya. Dari @dejan123. Oke. Pak, apa strategi utama yang akan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas wisata air Dancing Dolphin Desa Jikumerasa pasca meraih juara 3 National API Award 2025? Oke, terima kasih. Yang pertama, kita punya planning ke depan adalah bagaimana membenahi dulu fasilitas-fasilitas pariwisata yang ada di Pantai Jikumarasa dan sekitarnya. Jadi di pantai Jikumarasa itu kan ada 3 pantai itu, Pantai Aku, Pantai Jikumarasa, sama Pantai Baikole. Nah, dan itu di kepemilikannya juga berbeda-beda, Bu. Yang satu dari Pantai Baikole, Pantai Aku itu punyanya swasta. Lalu kemudian Pantai Jikumarasa itu punyanya Pemda, kita yang kelola. Lalu pantai sebelahnya Pantai Baikole itu punyanya BUMDes. Nah, tentunya kita ingin bekerja sama untuk bagaimana meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada di situ. Sehingga apa? Sehingga masyarakat yang datang situ, selain dia menikmati lumba-lumba, itu dia juga bisa menikmati wahana-wahana yang lain yang ada di pantai. Ini tentunya yang utama nih. Karena kalau kita hanya berpatokan pada lumba-lumba itu juga lama-lama kan orang bisa bosan. Ya kan, kalau itu terus. Jadi yang utama itu bagaimana kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada di situ sehingga orang punya alternatif-alternatif untuk datang ke pantai. Selain melihat lumba-lumba, mereka juga bisa bermain. Mungkin bermain kayak atau bermain kano, menyediakan fasilitas yang ramah anak juga. Iya, itu pasti, itu yang bagus itu. Yang paling penting itu usulan juga itu sebenarnya. Supaya kalau mama papanya sibuk foto, anaknya main. Iya. Jadi kalau di kita itu di Pantai Jikumarasa kita ada sediakan playground. Di Pantai Jikumarasa ada playground untuk anak. Jadi untuk para orang tua yang mau datang sama anak-anak nggak usah khawatir anaknya rewel ya. Iya, bisa main di dikasih, situ. mainan yang ada di sana. Oke Pak. Nah, apakah juga penghargaan ini akan memengaruhi strategi promosi atau pengembangan pariwisata di Pulau Buru ke depan? Ya, tentunya. Ayo kita main ke Buru dan nikmati